9 tempat ini saya lewati, tentu saya banyak kenal orang, kawan, sahabat, jamaah. Sengaja saya dibuat Allah SWT, banyak sekali saya tempat singgah, mampir sini, transit sini, banyak umur saya hilang umur. Tapi setelah saya renung-renung, rupanya banyak hikmah di situ. Saya menengok bagaimana orang setelah tua, yang dulu hebat, yang dulu dihormati orang, entah apa dosa dia dulu, akhirnya di hari tua hanya berenang di air mata. Jangan berenang di air mata. Macam mana berenang di air mata, Pak Ustaz? Air mata kan setetes 2 tetes. Begitulah bahasa ungkapannya. Kita sendiri yang menyiapkan tempat renang kita itu. Sejahat apapun orang, ya kalau kita takut dipinjamnya duit kita, takut kita, ya jangan sampai putus sama sekali. Apalagi menganiaya, menzolimi. Ada keluarga yang sanggup menyantet. Yang ngasih tahu saya yang tukang ruqyah. Di ruqyah yang ngaku anak yang nyantet. Saya yang meletakkan boneka itu di situ. Boneka itu dicucuk-cucuk pakai jarum. Ada manusia sanggup menyantet keluarga. Sampai masanya nanti kau juga akan. Kalau kita menjadi korban, jadilah kita pemutus. Misalnya, dulu kakek kita, na'udzubillah, kakek kita jahat ke bapaknya. Habis itu bapak kita pun jahat juga ke kakek kita. Sekarang giliran kita. Jangan kita teruskan. Kita putus. Kita menjadi pemutus mata rantai. Putus, buat baik. Supaya nanti ke anak kita dia baik ke kita. Kenapa Nabi Ibrahim itu punya anak baik? Ismail. Karena Nabi Ibrahim memutus itu. Nabi Ibrahim tidak melanjutkan itu kepada Azar. Ya abati, wahai ayahku, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa. Innahu kana bi hafiyya, Allah akan mengampunkan dosa-dosaku. Itu dari cabang yang pertama. 3 cabang. Cabang pertama, rantingnya ibu, ayah, saudara. Oke, kita lanjutkan. Cabang yang kedua. Cabang yang kedua, dosanya namanya al-khiyanatu. Khiyanatu, khianat. Lawan dari kata khianat adalah amanat. Amanah lawannya khianah. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Berkhianat. Khianat ini khianat yang mana? Cabang yang kedua khianat, rantingnya 1. Orang yang paling dekat dengan kita. 1 kasur, 1 tempat tidur, 1 bantal, 1 kamar, 1 rumah. Suami istri. Jangan berkhianat. Sampai masanya nanti kau akan dapat dosanya di dunia. Yang tidak ada hubungan rahim. Kalau anak dengan ibu, rahim. Anak numpang di rahim ibu. Anak dengan ayah, rahim. Karena anak ini asalnya nutfah, suami. Anak dengan saudara, rahim. Karena anak dengan saudara sama-sama tinggal di rahim ibu. Nah ini yang khianat ini antara istri dengan suami, nggak ada hubungan rahim. Karena mereka emaknya lain, ayahnya lain, emaknya lain, ayahnya lain, menikah mereka. Dipertemukan Allah SWT. Lalu kemudian dia mengkhianati, berkhianat. Itu azabnya adalah yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya. Kita pun juga akan dikhianati orang. Khianat tentang masalah perasaan, khianat masalah keuangan, khianat masalah kepemilikan, khianat masalah pergaulan. Jangan mengkhianati pasangan. Yang kedua, siapa
Siapa orang setelah orang paling dekat dengan kita itu? Mulai keluar rumah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Tetangga. Mengkhianati masalah sempadan batas tanah rumah. Mengkhianati masalah jalan. Mengkhianati masalah tempat parkir. Mengkhianati masalah binatang ternak. Kita yang punya kucing, nya di tanah dia. Kita yang punya ayam, tapi tidurnya di pohon mangga kita, tapi nya di tanah dia. Ini ayam kau, iya, tapi dia tidurnya di atas. Kita yang punya sapi, tapi yang diinjaknya tanah dia. Sapi kalau sudah nginjak tanah, tanah padat. Kalau tanah padat, menggemburkan tanah itu bukan senang. Saya diundang orang ceramah ke satu desa. Saya kalau ceramah itu saya tanya, apa yang cocok untuk di sini? Apakah narkoba? Apakah tentang kejahatan remaja? Tolong Ustadz ceramahkan di sini supaya sapi jangan dilepas di tanah orang. Karena kalau sapinya nginjak tanah kami, tanahnya jadi padat. Kami nggak bisa tanam jagung, nggak bisa tanam tembakau, nggak bisa tanam padi. Berkhianat. Berkhianat kepada orang. Sekarang pengkhianatan ini kan sudah jadi konsumsi publik. Dipoto, di-share. Jalan trotoar ditutup jadi taman. Ditutup jadi parkir. Itu berkhianat itu. Orang yang amanah itu milik orang lain. Khianat. Lawan dari amanah adalah khianat. Maka nanti sampai masanya kita pun akan. Ada orang yang tidak Islam, tapi dia bisa amanah, jujur. Jadi saya ini orangnya penasaran. Kenapa saudara-saudara kita ini tidak Islam, tapi dia kok jujur ya? Dibeli cincin emas, baru dipakai 2-3 hari hitam. Kenapa? Rupanya kadar emas itu dicampur, entah dengan apa dia campur, hitam emas. Tapi kalau beli di situ nggak bercampur. Kenapa kalian jujur? Orang ini nggak percaya sama neraka. Bagi dia nggak ada neraka itu. Tapi dia jujur. Kenapa dia jujur? Karena dia percaya kepada karma. Dalam Islam tak ada karma. Saya kalau saya berkhianat, berarti azab saya 2. Di dunia saya akan dikhianati orang. Nanti di akhirat saya akan kena azab api neraka. Mereka tidak percaya akhirat. Bagi mereka nggak ada itu neraka, nggak ada. Tapi dia percaya kepada karma. Jadi ruh di badannya ini, nanti kalau dia mati, ruhnya ini kotor, jahat, ruhnya ini nanti akan kena karma. Masuk ke dalam makhluk lain, bisa jadi makhluk ke manusia juga, tapi manusia yang derajatnya rendah. Bisa juga masuknya ke dalam monyet, bisa masuk ke dalam babi, bisa masuk ke dalam anjing, dia akan disiksa sampai rohnya bersih. Setelah rohnya bersih baru dia bisa menghadap Tuhan. Saya tahunya itu saya cari-cari, saya baca-baca. Kenapa orang ini jujur? Tidak semua, sebagian. Karena di antara mereka pun juga ada yang percaya, ada yang tidak. Kenapa dia jujur? Padahal dia tidak percaya kepada Allah. Ternyata dia yakin bahwa kalau saya nanti buat ini, saya akan kena di dunia. Kalau saya nipu orang, nanti saya kena tipu. Pengkhianatan yang pertama pada orang terdekat. Yang kedua adalah jiran tetangga. Siapa lagi? Yang ketiga, cabang yang kedua, khianat. Yang kedua ini punya ranting, istri, suami, jiran, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau kita punya usaha bisnis, customer, konsumen. Saya beberapa kali kena. Saya kalau sudah belanja, saya pilih orang yang kira-kira kalau saya beli barangnya,
nanti hasilnya itu dia akan berzakat ke Basnas. Kenapa kita tidak beli mainan ini di sana? Ini kalau kita belanja di sini, ini insya Allah dia akan bayar zakat nanti. Kalau di sana orangnya nggak berzakat. Setelah beli mainan mobil-mobilan, satu untuk Hazik, satu untuk Sami. Nanti rencana pulang mainan. Hidupkan yang pertama. Baru dihidupkan yang pertama, tanggal bannya sebelah. Saya tengok, rupanya udah retak memang barang itu. Retak tempat ban mobilan itu. Diginikannya aja. Jadi begitu dia nabrak sedikit, udah. Yang satu lagi tak jalan. Dalam hati saya, ternyata memang beratlah kita mau berbuat baik sesama. Tapi bukan berarti saya tobat mau belanja sama orang Islam, enggak. Saya tetap dengan prinsip saya tak mau, alah Ustaz itu cuma ceramah aja, dia sendiri nggak melaksanakan. Saya mau yang saya ceramahkan itu saya amalkan. Tapi orang-orang berkhianat begini nih, berkhianat kepada pembeli, kepada konsumen. Mencampur cabai busuk, mencampur duku mentah, mencampur mangga berulat. Pengkhianatan. Kita pun juga nanti akan dikhianati orang. Mengulur-ulur bayar hutang. Matlul ghani zulmun. Mampu tapi mengulur. Zalim. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau menzolimi, menganiaya orang, kau pun juga nanti sampai masanya akan dianiaya orang. Kalau saya berpikir sederhana aja. Sedangkan kita udah berniat baik, buat baik, pun kadang kita dapat yang tak baik. Apalagi lah kalau kita memang niat yang tak baik, betul. Yang ketiga, wal kadhib. Yang terakhir, yang ketiga, wal kadhib. Kadhib, bohong, dusta. Kalau yang pertama tadi, yang ada hubungan rahim, ibu, ayah, saudara. Kalau yang kedua ini khianat kepada orang yang tidak ada hubungan rahim, istri, suami, tetangga, konsumen, kawan sekantor, atasan bawahan, direktur dengan karyawan. Kalau yang ketiga ini kazib, ini umum. Kepada yang ada hubungan rahim pun bisa, yang tak ada hubungan rahim pun bisa. Kalau kita mendustai, kita akan didustai. Kalau kita membohongi, kita akan dibohongi. Azabnya kita dapat di dunia, dan di akhirat pun nanti juga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kadhib, bohong, dusta, ra'su kulli khati'ah. Induk dari segala dosa adalah dusta. Satu dusta, satu bohong, dia akan disusul oleh 100 dusta. Orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang menipu, walaupun nampak zahirnya tenang, kenyang, senang, tapi sesungguhnya hatinya gelisah, risau, berefek kepada badannya, berefek kepada penyakit, naik darah tingginya, naik jantung koronernya, naik kolesterolnya, gelisah, stres, depresi, anxiety. Makan obat ini, makan ini, tidak juga tenang, masuk penyakit buah pinggang. Inilah kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, 3 cabang dosa yang melahirkan ranting-ranting yang mengundang azab Allah. Ma min dzambin ajdaru, tidak ada dosa yang lebih layak an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya, disegerakan Allah azabnya di dunia, dia sudah dapat ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirati, di akhirat dia dapat min qati'atir rahim, silaturahim, memutus silaturahim, wal khiyanati, berkhianat, wal kadhibi, dan dusta. Riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Bakrah radhiyallahu